Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang dimensi 3. Apa saja sih yang akan kita pelajari di materi dimensi 3? Ada kompetensi dasar. Yang pertama, mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian untuk KD keterampilan, yaitu menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Untuk indikatornya yang akan kita pelajari, yang pertama menganalisis jarak antara titik dalam ruang. Yang kedua menganalisis jarak antar titik ke garis dalam ruang. Selanjutnya menentukan jarak antar titik dalam ruang. Dan yang terakhir yaitu menentukan jarak titik ke bidang. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sebelum kita mempelajari materi tentang jarak. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian titik. Apa sih itu pengertian titik dalam suatu kalimat? Titik adalah suatu tanda yang digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Itu apabila titik dalam suatu kalimat. Lalu apa sih pengertian titik dalam matematika? Titik dalam matematika adalah suatu tanda yang digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu, tetapi tidak mempunyai ukuran. Misal, di sini ada kubus ABCD EFGH. Titik P, A, B, C, D, E, F, G, H, dan sebagainya. Pengertian garis. Apa sih itu pengertian garis? Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya lebih dari satu titik. Garis memiliki panjang tetapi tidak mempunyai luas. Contoh, misal pada kubus ABCD EFGH, di situ ada garis AB, ada garis BC, ada garis CD, ada garis AD, dan sebagainya. Kemudian pengertian bidang itu sendiri. Apa pengertian dari bidang? Bidang adalah himpunan dari garis-garis yang anggota-anggotanya lebih dari 2 garis. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar, tetapi tidak punya ketebalan. Contoh, misal ada kubus ABCD EFGH. Maka ada bidang ABCD, ada bidang EFGH, ada bidang BCGF, ada bidang ADEH, dan sebagainya. Kemudian lanjut kita ke hubungan titik, garis, dan bidang. Hubungan titik dan garis. Yang pertama yaitu titik terletak pada garis. Titik disebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari suatu garis. Contoh misal di sini ada titik yang terletak pada garis. Kemudian selanjutnya itu titik terletak di luar garis. Titik disebut terletak di luar garis apabila titik tersebut tidak terletak pada garis atau berada di luar garis. Contohnya gambarnya seperti itu. Kemudian selanjutnya jarak antara dua buah titik. Bagaimana cara menentukan jarak antara dua buah titik? Misal, tentukan jarak titik B dan titik D pada kubus ABCD EFGH di bawah ini. Misal di sini ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Tarik garis dari titik B ke titik D. Garis BD terletak pada bidang ABCD. Kemudian kita ambil bidangnya. Bidangnya berbentuk persegi ya, dengan sisi-sisinya yaitu 4 cm. Kemudian garis BD mencarinya yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka BD sama dengan AB kuadrat, akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat. AB kuadrat itu 4 kuadrat ditambah AD-nya 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 4 kuadrat 16. 16 tambah 16 menghasilkan akar 32. Kemudian kita sederhanakan. Cara menyederhanakan
bentuk akar, yaitu kita bagi dengan bilangan pangkat, semisal 1 kuadrat 1, kemudian 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan 5 kuadrat 25. Kita bagi dengan bilangan-bilangan itu. Berarti bisa dengan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, dan seterusnya. Kita coba bagi dengan itu salah satunya, supaya nanti bisa kita tarik akarnya. Nah, karena di sini nilainya hanya 32, maka kita bagi dengan 16. Maka menghasilkan akar 16 dikali akar 2. Akar 16 itu sendiri menghasilkan 4 dikali akar 2, berarti menghasilkan 4 akar 2. Jadi nilai BD-nya 4 akar 2. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 10 cm. Tentukan jarak antara titik H dengan titik B. Kita coba jawab. Tarik garis lurus dari titik H ke titik B. Garis HB terletak pada bidang BDFH. Nah, sedangkan panjang BD itu sendiri yaitu 4 akar 2 karena merupakan yang sudah kita cari tadi. Atau bisa kita katakan di sini BD itu merupakan diagonal sisi. Itu 4 akar 2. Kemudian panjang FB-nya itu 4 cm. Kemudian kita cari panjang HB-nya. Sama ya kayak tadi, karena ini membentuk segitiga siku-siku, maka kita cari panjang HB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Panjang HB sama dengan akar dari BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Hasilnya akar dari 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 4 pangkat 2. Menghasilkan 4 akar 2 dikuadratkan menghasilkan 32. Ditambah 4 kuadrat hasilnya 16. Maka menghasilkan akar 48. Kemudian kita sederhanakan, kita coba bagi-bagi ya. Di sini menghasilkan dibagi 16 menghasilkan 3, maka akar 16 dikali akar 3 menghasilkan 4 akar 3. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian kita lanjut jarak antara titik dan garis. Bagaimana cara menentukan jarak antara titik dan garis? Cara menentukan jarak antara titik dan garis adalah dengan cara menarik garis dari titik tegak lurus dengan garis. Berarti kita tarik suatu garis dari titik yang akan kita cari jaraknya dan garis harus tegak lurus dengan garis tersebut. Contoh, semisal tentukan jarak titik B dan garis DH pada kubus ABCD EFGH di bawah ini. Sini panjang rusuk dari kubusnya yaitu 8 cm. Kita coba. Tarik garis dari titik B tegak lurus ke garis DH. Nah, di sini garis B, titik B tegak lurus dengan garis DH itu tegak lurusnya berada di titik D. Maka jarak antara titik B dengan garis DH itu diwakili oleh garis BD. Nah, garis BD itu sendiri terletak pada sisi ABCD. Dan BD itu sendiri merupakan diagonal sisi. Kemudian untuk mencari panjang BD, kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka panjang BD sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Menghasilkan 64 ditambah 64. Hasilnya akar 128. Kemudian kita coba sederhanakan menjadi 64 dikali 2. Akar 64 dikali akar 2 maka berubah menjadi 8 akar 2. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian lanjut
Kita ke contoh berikutnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Tentukan jarak antara titik A dengan garis HB. Di sini ada kubus ABCDEFGH. Panjang rusuknya 6 cm. Kemudian kita disuruh mencari jarak antara titik A dengan garis HB. Untuk memudahkan mencari jarak titik A ke garis HB, ambil bidang ABH karena tarik dari titik A tegak lurus ke garis HB. Ambil titik bantu, misal titik P. Di sini garis AH itu sendiri merupakan diagonal sisi, panjangnya 6/2. Kemudian garis AB itu rusuknya itu 6 cm, kemudian garis HB itu panjangnya 6/3 karena merupakan diagonal ruang. Kemudian kita untuk mencari jarak titik A ke garis HB gunakan konsep kesebangunan, yaitu segitiga APH sebangun dengan segitiga ABP dengan cara perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini ada segitiga APH dan segitiga PBA atau ABP bisa. Nah, untuk mencari jarak AP berarti AH dibagi AP sama dengan HB dibagi AB. 6/2 dibagi AP sama dengan 6/3 dibagi 6. Kemudian kita kali silang, menghasilkan 6/2 dikali 6 sama dengan AP dikali 6/3. 6/2 kali 6 menghasilkan 36/2 sama dengan AP dikali 6/3. Maka panjang AP sama dengan 36/2 dibagi 6/3. Kemudian kita kalikan dengan sekawan ya. Kita rasionalkan terlebih dahulu, kalikan dengan 6/3 dibagi 6/3. Maka akan menghasilkan 36/2 dikali 6/3 yaitu 216/6. Kemudian 6/3 kali 6/3 menghasilkan 108. Maka panjang AP-nya 2/6. Jadi jarak titik A ke garis HB itu 2/6 cm. Oke, di sini ada beberapa soal latihan, silakan dikerjakan, kemudian diupload di e-learning, jangan lupa. Untuk yang nomor 2 di sini itu kan menggunakan perbandingan. Misal di situ ada diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 10 cm. Titik R berada pada garis CG dengan perbandingan garis CR berbanding GR adalah 2/3. Tentukan jarak antara titik R dengan titik E. Nah, di sini kita mencari panjang CR dan GR dulu. Caranya yaitu karena itu menggunakan perbandingan, maka kita gunakan panjang CR-nya misal 2 dibagi 2 tambah 3 yaitu 2/5 dikali panjang rusuknya yaitu 10 cm. Kemudian panjang GR juga sama yaitu 3/5 dikali 10 cm. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum.